Film pilihan seringkali menjadi sorotan karena kualitas produksi, alur cerita yang kuat, serta penampilan para aktor dan aktris yang memukau. Selain itu, film juga mampu merefleksikan budaya, nilai-nilai sosial, serta isu-isu global yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tak jarang, film-film ini juga berhasil meraih penghargaan bergengsi dan mendapat pengakuan dari kritikus maupun penonton di seluruh dunia. Video kali ini akan membahas mengenai beberapa film pilihan yang layak untuk disaksikan. Setiap film yang diulas memiliki keunikan dan pesan tersendiri, yang tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi para penontonnya. Dengan menjelajahi berbagai aspek dari film-film tersebut, diharapkan sahabat Haki membaca dapat memperoleh wawasan yang lebih luas tentang dunia perfilman dan menemukan inspirasi baru melalui kisah-kisah yang disajikan. Quentin Tarantino sekali lagi menyajikan sebuah mahakarya lewat The Hateful Eight, sebuah film western yang lebih terasa seperti drama panggung intens daripada aksi kobel klasik. Berlatar pasca perang saudara di Wyoming yang bersalju, cerita ini mengikuti 8 karakter misterius yang terjebak di sebuah pondok kecil selama badai salju. Ketegangan mulai meningkat saat rahasia-rahasia mereka terungkap satu persatu, dan paranoia menghantui ruangan. Film ini diperankan oleh Samuel L. Jackson sebagai Mayor Marquis Warren, seorang mantan tentara Union yang kini menjadi pemburu hadiah, terkenal dengan kecerdasannya dan lidah tajamnya. Kurt Russell sebagai John the Hangman Root, seorang pemburu hadiah yang keras kepala dan tidak segan untuk membawa buronannya hidup-hidup demi melihat mereka dihukum mati. Jennifer Jason Leigh sebagai Daisy Domergue, seorang kriminal berbahaya yang menjadi buronan John Root. Karakter ini penuh misteri dan kegilaan. Dan pemain lain seperti Walton Goggins, Damian Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern, sampai Channing Tatum. Secara keseluruhan, The Hateful Eight adalah pengalaman sinematik yang unik, intens, memikat, dan penuh kejutan. Tarantino menunjukkan keahliannya dalam menciptakan ketegangan dari interaksi antar karakter, menjadikan film ini bukan sekadar western biasa, melainkan studi karakter yang gelap dan penuh intrik. Fracture, disutradarai oleh Gregory Hoblit, adalah sebuah thriller psikologis yang cerdas, penuh ketegangan, dan menampilkan permainan kucing-kucingan antara dua karakter kuat. Dengan akting memukau dari Anthony Hopkins dan Ryan Gosling, film ini memadukan misteri hukum dan manipulasi dalam sebuah cerita yang menarik dan tidak mudah ditebak. Film ini bercerita tentang Ted Crawford, Anthony Hopkins, seorang insinyur brilian yang menembak istrinya setelah mengetahui perselingkuhannya. Ted mengakui perbuatannya saat ditangkap, namun ketika kasus dibawa ke pengadilan, muncul celah besar dalam bukti-bukti yang ada. Willy Beckham, Ryan Gosling, seorang jaksa muda ambisius yang ingin segera berpindah ke firma hukum elit, memandang kasus ini sebagai kemenangan mudah. Namun, yang ia hadapi ternyata adalah permainan manipulatif dari Ted, yang cerdas dan selalu selangkah di depan. Ketegangan terbangun ketika Willy harus berjuang menemukan kebenaran, sementara Ted memutarbalikkan keadaan dengan taktik licik, membuat hukum dan keadilan tampak rapuh. Kekuatan film. Akting yang luar biasa. Anthony Hopkins tampil memukau sebagai Ted Crawford, karakter manipulatif yang dingin dan licik. Dengan karismanya, Hopkins mengingatkan penonton pada perannya sebagai Hannibal Lecter di The Silence of the Lambs. Setiap dialog yang diucapkannya terasa tajam, penuh ironi, dan memancarkan kecerdasan. Ryan Gosling berhasil memerankan Willy Beachum, seorang pengacara muda yang penuh ambisi, namun berhadapan dengan realitas yang lebih rumit dari yang ia kira. Gosling menunjukkan perkembangan emosional karakter dengan sangat baik, dari percaya diri menjadi putus asa namun gigih. Plot yang cerdas dan menegangkan. Naskah yang ditulis oleh Daniel Pine dan Glenn Gers menyajikan cerita yang penuh kejutan, dengan alur yang rapi dan cerdas. Twist-twist kecil sepanjang cerita membuat penonton terus menebak-nebak langkah berikutnya. 12 Years a Slave, yang disutradarai oleh Steve McQueen, adalah sebuah karya sinematik yang brutal, emosional, dan sangat menggugah tentang pengalaman seorang pria kulit hitam yang dijebak dan dijual sebagai budak. Berdasarkan kisah nyata yang diadaptasi dari memoir Solomon Northup, film ini adalah penggambaran realistis dari kekejaman perbudakan di Amerika pada abad ke-19. Film ini mengikuti perjalanan Solomon Northup, Chiwetel Ejiofor, seorang pria kulit hitam bebas dari New York, yang diculik pada tahun 1841 dan dijual ke selatan sebagai budak.
Selama 12 tahun, ia mengalami penyiksaan fisik dan mental yang mengerikan, tetapi tetap mempertahankan harapan untuk mendapatkan kembali kebebasannya. I will survive. I will not fall into despair. I will keep myself hardy to... The Firm. Film ini disutradarai oleh Sidney Pollack dan diadaptasi dari novel laris karya John Grisham, adalah sebuah thriller hukum yang menegangkan dengan nuansa konspirasi yang mencekam. Film ini menampilkan Tom Cruise sebagai bintang utama, dalam peran yang memadukan kecerdasan, ketegangan, dan perjuangan moral seorang pengacara muda yang terjebak dalam permainan berbahaya. Plot pada film ini. Mitch McDare adalah seorang lulusan hukum berbakat yang direkrut oleh firma hukum elit Bendini, Lumber dan Locke di Memphis. Dengan gaji besar, fasilitas mewah, dan kehidupan ideal yang ditawarkan, Mitch serta istrinya, Abby merasa bahwa mereka telah mencapai impian. Namun, kebahagiaan itu segera runtuh ketika Mitch mulai menyadari ada sesuatu yang janggal dalam firma tersebut. Ternyata, firma hukum ini memiliki hubungan gelap dengan mafia, di mana para pengacaranya harus tunduk pada sistem berbahaya yang dikendalikan dari balik layar. Ketika FBI mendekati Mitch untuk menjadi informan, ia berada dalam dilema moral dan ancaman maut tetap setia pada firma atau bekerja sama dengan FBI, yang keduanya sama-sama bisa menghancurkan hidupnya. Plot yang cerdas dan menegangkan. Naskah yang ditulis oleh Daniel Pine dan Glenn Gers menyajikan cerita yang penuh kejutan, dengan alur yang rapi dan cerdas. Twist-twist kecil sepanjang cerita membuat penonton terus menebak-nebak langkah berikutnya. Hubungan antara Ted dan Willie seperti permainan catur, dengan setiap langkah memiliki konsekuensi besar. Ketegangan psikologis. Film ini berhasil membangun ketegangan tanpa perlu aksi berlebihan. Dialog yang tajam, interaksi intens antara dua karakter utama, serta eksplorasi celah hukum membuat penonton larut dalam permainan mental yang disajikan. Sinematografi dan penyutradaraan. Gregory Hoblit menggunakan sinematografi yang elegan untuk menciptakan suasana misterius dan tegang. Lokasi seperti ruang pengadilan, kantor, dan rumah Ted dirancang dengan detail yang mendukung atmosfer film. Penyutradaraan yang efektif membuat setiap adegan terasa berarti dan tidak ada yang berlebihan. Tema yang menarik. Film ini menyentuh tema tentang sistem hukum yang dapat dimanipulasi, kecerdasan manusia dalam memanfaatkan celah, serta bagaimana kesombongan dan ego dapat menjadi kelemahan fatal. Film ini mengikuti kehidupan Władysław Szpilman, Adrian Brody, seorang pianis berbakat yang hidup nyaman di Warsawa sebelum Nazi menduduki Polandia pada tahun 1939. Kehidupan Szpilman dan keluarganya berubah drastis ketika mereka dipaksa masuk ke ghetto Warsawa dan menghadapi penindasan brutal. Seiring berjalannya waktu, Szpilman berjuang untuk bertahan hidup dalam kelaparan, kesepian, dan kekejaman perang, menyaksikan kehancuran yang tidak manusiawi di sekitarnya. Alih-alih menampilkan aksi perang yang megah, The Pianist memilih untuk menyajikan tragedi Holocaust dari sudut pandang personal. Dengan pendekatan yang hening dan menyentuh, Polanski menangkap bagaimana perang menghancurkan kemanusiaan tetapi juga menunjukkan harapan yang rapuh dalam kebrutalan itu. The Attorney adalah sebuah drama hukum asal Korea Selatan yang disutradarai oleh Yang Woo-seok dan dibintangi oleh Song Kang-ho. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1980-an di Korea Selatan, di masa rezim otoriter, dan menceritakan tentang seorang pengacara pajak yang terlibat dalam kasus penting yang menantang pemerintahan yang represif. Film ini mengikuti kisah Song Woo-seok, diperankan oleh Song Kang-ho, seorang pengacara pajak yang terkenal karena pekerjaannya yang menguntungkan membantu klien-klien kaya menghindari pajak. Song Woo-seok adalah pria sederhana yang mengutamakan keluarganya dan tidak terlibat dalam politik. Namun, hidupnya berubah drastis ketika ia diminta untuk membela sekelompok mahasiswa yang dituduh terlibat dalam protes pro-demokrasi. Para mahasiswa tersebut telah disiksa dan difitnah oleh pemerintah. Kasus ini kemudian menjadi momen penting dalam sejarah Korea Selatan. Peran Woo-seok sebagai pembela mereka mengubahnya menjadi seorang aktivis politik yang tak terduga. Film ini mengeksplorasi tema-tema keadilan, korupsi, pertumbuhan pribadi, dan perjuangan melawan otoritarianisme. Film ini terinspirasi oleh kisah nyata seorang pengacara bernama Kim Yong-sam, yang kemudian menjadi Presiden Korea Selatan.
Iklim politik pada tahun 1980-an digambarkan dengan jelas, menyoroti penindasan yang brutal dan keberanian masyarakat biasa yang melawan rezim yang menindas. Keadilan dan moralitas. Inti dari film ini adalah kebangkitan moral Song Woo-seok. Awalnya dia bergerak hanya untuk kepentingan pribadi, namun seiring waktu ia menyadari pentingnya membela yang benar, meskipun itu membawa risiko besar bagi dirinya. Perubahan ini disampaikan dengan sangat baik melalui penampilan Song Kang-ho, yang menggambarkan konflik batin antara keselamatan pribadi dan pencarian keadilan. Perjuangan politik, film ini juga menyoroti konteks politik Korea Selatan di tahun 1980-an. Saat itu, negara ini berada di bawah pemerintahan otoriter dengan pengawasan yang luas, sensor, dan hukuman berat bagi mereka yang berseberangan dengan pemerintah. Partners for Justice adalah serial drama kriminal Korea Selatan yang mengisahkan kerjasama antara seorang dokter forensik jenius dan jaksa wanita yang bersemangat dalam mengungkap kebenaran di balik berbagai kasus kriminal. Tokoh utama, Baek Beom, adalah seorang ahli forensik yang terkenal dengan keahlian luar biasa dan sikapnya yang dingin serta sinis. Meski tampak sulit didekati, dedikasinya terhadap pekerjaannya tak diragukan. Ia selalu mengandalkan bukti ilmiah untuk mengungkap penyebab kematian. Di sisi lain, Eun Sol 은솔이라고 합니다. adalah seorang jaksa muda dengan kepribadian ceria dan hati yang hangat. Meskipun kurang pengalaman, ia memiliki tekad yang kuat untuk menegakkan keadilan dan membela para korban. Ketika keduanya dipaksa bekerja sama, perbedaan kepribadian dan pendekatan mereka seringkali menimbulkan ketegangan. 나가! Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai saling menghargai kemampuan masing-masing dan menjadi tim yang tangguh dalam membongkar kasus-kasus rumit. Partners for Justice tidak hanya menampilkan misteri kriminal yang menegangkan tetapi juga menyajikan intrik, drama emosional, dan pengembangan karakter yang mendalam. Serial ini mengajak penonton untuk menelusuri dunia forensik yang penuh teka-teki sambil mengeksplorasi dinamika hubungan profesional yang kompleks. 뭐야? 뭐 하는 거야 지금? 그렇게 잘나셨어요? 빡범 선생님? 에? Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Jika kalian punya saran atau pertanyaan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.